Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran agama kita. Kita akan sekarang sudah masuk di pelajaran 9, yaitu dengan judul Mari Melaksanakan Sholat, di halaman 94. Maka kita lihat di halaman 94, di pertama halaman tersebut, amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut, maka ceritakan gambar berikut. Maka kalau di kelas pastinya kita akan tanya beberapa anak untuk menceritakan gambar tersebut. Maka mungkin ada yang akan bercerita bahwasanya pada gambar tersebut siswa dan siswi sedang melaksanakan sholat yang dipimpin oleh Bapak Guru. Siswa-siswi dalam keadaan rapi, bersih, laki-lakinya memakai peci, demikian juga perempuannya rapi, bersih, sholat dengan tenang. Maka teman-teman dan siswa-siswi semua, kamu tahu pasti bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Pertanyaannya, apakah kamu sudah merasakan hikmah sholat tersebut? Nah, maka pada bab ini kita akan mempelajari keutamaan sholat, makna dari bacaan sholat, kemudian perilaku-perilaku yang mencerminkan dari pemahaman dan pelaksanaan ibadah sholat tersebut. Maka semoga Allah memberikan kemudahan dan kemurahannya sehingga kita bisa mengambil hikmah sholat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk di halaman 95, keutamaan sholat. Mengapa ya kita semua harus sholat? Mungkin sering timbul pertanyaan dalam diri kita semua, mengapa kita semua harus sholat? Maka tahukah kita semua bahwasanya sholat memiliki beberapa keutamaan. Beberapa keutamaan tersebut sebagai berikut. 1. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Nah, ini yang keutamaan pertama, bahwa sholat rukun kedua di dalam Islam. Pertama syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kedua adalah melaksanakan sholat. Bunyal Islam ala khomsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati Allah ilaha illallah, wa iqamis sholat, wa ita'iz zakat, wa hajjul bait, wa shaumi Ramadan. Kemudian itu yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Yang kedua, keutamaan sholat, sholat diwajibkan atas muslim muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Nah, ini keutamaan yang besar, bahwa sholat diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj ke langit yang ketujuh. Perintahnya langsung. Kalau perintah yang lain diterima oleh Nabi di bumi ini, tetapi perintah sholat diterima langsung di Sidratul Muntaha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Dan kita sudah tahu ceritanya dalam kisah hadis mutawatir tentang Isra dan Mi'raj. Awalnya 50 kali perintah salat. Kemudian diturunkan 40, 30, 20, 10. Nah, kemudian 5. Nah, bagi yang ingin
memperluas masalah ini, silahkan membaca kisah Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan keutamaan yang besar, perintahnya langsung dari Allah Azza wa Jalla dan diterima langsung oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang paling mulia. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat. Sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Jadi dari amalan kita, amalan misalnya sedekah, sholat, puasa, haji, berbuat baik kepada orang tua, membantu orang miskin, bersedekah. Nah, yang pertama ditanya adalah sholatnya. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholah. Pertama yang akan dihisab pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah sholat. Idza saluha, apabila bagus sholatnya, saluha sa'iru amalihi. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi. Apabila sholatnya bagus, maka bagus amalan yang lainnya. Idza fasadat, tetapi jika sholatnya rusak, fasada sa'iru amalihi, maka rusak seluruh amalannya. Maka sholat ini yang menentukan. Kalau ada orang mungkin rajin bersedekah, berbuat baik kepada orang tuanya, menyantuni orang miskin, dia baik kepada manusia, tapi dia tidak baik kepada Allah karena tidak melaksanakan sholat, maka fasada sa'iru amalihi. Maka perhatikan masalah sholat ini. Sholat adalah perkara yang sangat penting bagi seorang muslim. Kemudian yang keempat, sholat termasuk amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, ayu amali habu ilallah, perkara apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara jawabannya adalah as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Kemudian yang kelima, sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Jadi kalau seorang sholat, tidaklah dia berwudu, memperbagus wuduhnya, melainkan dosa-dosa kecilnya akan berguguran. Yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang rajin sholat, perbuatan sholatnya tersebut tertanam dalam dirinya sehingga mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Atau boleh jadi dia suatu saat akan tersalah, tapi tetap asar atau pengaruh sholatnya akan mencegah dia dari larut ke dalam perbuatan yang lebih besar lagi. Kemudian yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus bagi orang yang melakukannya. Nah, kita sudah hafal di TPA. Salah satu bacaan wajib adalah surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian nanti di akhir-akhir ayat tersebut, ayat 11, disebutkan ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Itu orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Di antaranya khusyuk dalam sholatnya, menjaga sholatnya, maka mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian keutamaan yang kedelapan yang disebutkan dalam buku ini, sholat adalah sarana mendapatkan pertolongan Allah. Jadi sholat sarana mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Nabi kita Muhammad SAW, apabila beliau ditimpa atau menghadapi suatu urusan, maka beliau melaksanakan sholat terlebih dahulu, memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah surah yang kedua.
Nah, maka inilah 8 di antara keutamaan sholat. Maka cukuplah 8 keutamaan ini memberikan motivasi kepada siswa dan siswi semua untuk menjadi muslim dan muslimah yang senantiasa menegakkan sholat 5 waktu. Nah, ini pelajaran pertama yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi siswa dan siswi semua. Dan kegiatan di halaman 96, insya Allah kamu bisa. Ayo jelaskan mengapa kita melaksanakan sholat. Silahkan ditulis di bukunya. Ya, semakin panjang jawabannya semakin bagus. Kemudian dikirimkan ke WA Ustadz. Wabillahi taufiq, ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.